sesuai dengan tingkat pencapaian atau TARL, untuk artinya adalah kepanjangannya adalah teaching at the right level. Jadi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuannya atau tingkat pencapaiannya, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar siswa. Nah, kemudian dalam kurikulum SMKPK itu muatan atau konten materinya itu dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Kemudian, dalam kurikulum SMKPK, ciri berikutnya adalah adanya karakter Pancasila seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wahyudin. Jadi, sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk ciri berikutnya dalam kurikulum SMKPK itu sangat menekankan pada penguatan literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Jadi tidak benar bahwa literasi itu hanya terkait dengan mapel bahasa Indonesia dan matematika, tapi semua mata pelajaran itu harus menekankan pada penguatan literasi dan numerasi. Baik, berikutnya pembelajaran di sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan diorganisir berdasarkan struktur berikut ini. Jadi kemampuan lulusan SMK itu yang sudah ditetapkan ini sesuai dengan jenjang 2 KKNI. KKNI itu KKNI adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Nah, di sini di mana kualifikasinya untuk jenjang 2 mampu melaksanakan satu tugas spesifik dengan menggunakan alat dan informasi, prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya. Kemudian memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik. Kemudian bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain. Jadi untuk lulusan SMK ini harus mencakup di jenjang 2 KKNI. Karena dia jenjang 2 KKNI ini dia sesuai disetarakan dengan permintaan di dunia kerja. Baik, mengapa perlu dilaksanakan kurikulum sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan? Nah, hal ini dilakukan ternyata agar pertama, terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan. Jadi kurikulum SMK PK ini nanti akan terbagi kewenangannya dalam menyusun kurikulumnya. Jadi nanti untuk di pemerintah pusat itu hanya menyusun sampai dengan menetapkan profil pelajar Pancasila, kemudian CP-nya, kemudian daerah dan satuan pendidikan. Kemudian yang kedua dapat memperkuat integrasi antara komponen dalam kerangka kurikulum. Yang ketiga dapat menerjemahkan standar nasional pendidikan yang terkait dengan kurikulum. Yang keempat dapat menjawab tantangan kekinian dan masa depan. Ya, semoga kurikulum SMKPK yang akan kita terapkan ini bisa membantu anak dalam menjawab tantangan yang terkini di masa ini dan masa depan. Kemudian kurikulum sekolah penggerak dan SMKPK telah melalui kajian ilmiah terbuka dengan melibatkan para ahli. Jadi memang kenapa ada kurikulum sekolah penggerak dan SMKPK ini memang sudah dibahas oleh para ahli ya. Kita juga ada yang lebih ahli yang membahas ini seperti ahli materi, ahli pendidikan, pakar psikologi, organisasi profesi, dan praktisi di masing-masing bidang sehingga terbentuklah kurikulum sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan ini. Jadi kita percayakan saja kepada para ahlinya.
Kemudian salah satu prinsip kurikulum sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan adalah adanya pembagian kewenangan. Seperti yang tadi dibilang bahwa untuk pemerintah pusat itu dia menetapkan profil pelajar Pancasila, struktur dasar mata pelajaran, dan program penguatan profil pelajar Pancasila serta prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi pemerintah pusat itu wewenangnya hanya sampai di situ. Kemudian untuk satuan pendidikan itu memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Nah, dengan prinsip gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan, maka kurikulum sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan ini dapat diterapkan. Insya Allah dapat diterapkan. Jadi kita harus ya sama-sama saling kerjasama, gotong royong untuk menjalankan kurikulum ini. Nah, satuan pendidikan memiliki keleluasaan dalam merancang kurikulum operasional sekolah dan modul ajar untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Kemudian kurikulum ini juga diharapkan dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih mendalam pada kompetensi tertentu. Baik, sampai di sini adakah tanggapan atau mungkin yang ingin disampaikan sebelum saya lanjut, Bapak Ibu? Ada yang ingin menanggapi tentang kurikulum SMK PK kita? Tidak ada. Oh ya, di sini ada Pak Toh mengangkat tangannya. Pak Sugianto. Silahkan Pak Sugianto. Boleh dibuka mikrofonnya. Ya, menurut saya sebenarnya kurikulum ini yang lebih tepat itu kalau diterapkan di kejuruan sebenarnya, lebih pada kejuruan. Tapi saya lihat guru-guru kejuruan yang ikut itu kan hanya sedikit menurut saya. Kalau kita normatif adat itu kayaknya itu ya seperti itu aja. Kalau dilihat dari outputnya itu misalnya harus siswa itu mempunyai kepekaan terhadap lingkungan kerjanya, bagaimana prosedur bekerja, itu kan di situ tuh outputnya menurut saya. Mungkin itu aja Bu Izrita, hanya menambahkan sedikit. Tapi kelihatannya kayaknya guru produktif agak kurang kita nih ya, normatif semua kayaknya yang ikut tuh. Oh iya, oke siap. Itu tanggapan dari Pak Sugianto. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Boleh tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Sugianto? Mungkin mau menanggapi atau membantah atau mungkin setuju dengan beliau? Silahkan mungkin dari yang sudah saya sampaikan dan apa yang Pak To sampaikan. Ada? Mau nambahkan Bu Liska? Oh silahkan Pak, ya. Jadi betul sekali yang Ibu katakan bahwa ini sebenarnya untuk pencapaian kurikulum SMK Pusat Keunggulan ini itu bukan hanya dititik beratkan kepada program atau jurusan, karena ini harus bekerja sama, semuanya bersinergi. Jadi tidak mungkin hanya difokuskan kepada guru kejuruan. Seperti PPKN. PPKN ini kan sangat penting sekali, sama dengan agama. Sedangkan di kejuruan kalau nitik beratkan di agamanya hanya pada saat mulai pembelajaran. Itu pun hanya berdoa. Sedangkan agama ini kan perlu sholat, seperti kemudian berdoa supaya karirnya bagus seperti apa. Saya contohkan seperti itu. Jadi perlu sinergi antara kita semua, jadi bukan hanya untuk kejuruan, intinya seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Weli. Ada lagi yang mau menanggapi Bapak Ibu yang lain? Bu Yuniarti? Atau? Halo. Ya. Assalamualaikum. Halo. Ya silakan. Alhamdulillah, ya Pak Burhan ya, Pak Burhan. Ya.
Nah, ini mengulang pertanyaan dari saya yang pada waktu Pak Wahyudin yang menyampaikan. Nah, terus dalam slide tadi kan sebenarnya itu sudah menjawab ya pertanyaan yang tadi, bahwa pembelajaran itu dari menjadi satu kesatuan antara praktek, keterampilan, dan sikap. Cuma capaian kompetensi yang menjadi satu kesatuan, capaian kompetensi sikap dalam pendidikan agama Islam ini tidak tertera. Jadi sikap apa saja yang harus diambil atau disampaikan, yang ada itu hanya pencapaian kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan saja. Itu saja Bu, mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Karena ini menyangkut dengan pendidikan agama ya, terus terang kemarin karena saya matematika itu memang tidak ada membahas penilaian khusus untuk sikap, capaian kompetensi sikap. Dari Pak Wahyudin bagaimana untuk capaian pembelajaran yang sikap, capaian kompetensi yang sikap? Kalau capaian kompetensi yang di slide Ibu itu, capaian kompetensinya katanya kan terpadu, yang dalam slide Ibu itu, capaian kompetensinya terpadu. Ya. Hanya kalau terpadu, maksud kami di bagian mana kami memadukannya. Sedangkan kalau keterampilan dan pengetahuan ini capaiannya nampaknya dipisahkan. Hanya sikap saja yang tidak tertera di dalam ini. Maksudnya di bagian mana yang harus kami masukkan? Atau seperti apa? Apakah ada item-item lain atau unsur-unsur lain atau sub-sub lain yang harus dimasukkan ke dalam capaian kompetensi sikap itu, terlepas dari penilaian sikap, capaian kompetensinya saja. Terima kasih Bu. Oh, terima kasih Pak. Jadi kalau yang pemahaman saya, jadi untuk penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap memang dijadikan satu, dan itu menjadi satu nilai, di mana nanti tergambar dalam perangkat ajarnya, modul ajarnya, terutama di tujuan pembelajarannya, di mana materinya nanti akan tergambar sikap apa yang ingin kita nilai dari materi hari itu yang kita ajarkan. Itu pemahaman saya, dan menurut saya sih untuk penilainya jadi satu kesatuan. Misalnya memahami materi trigonometri secara sikap. Kalau dalam pendidikan agama Islam saya kurang ngerti bagaimana nanti dalam penyesuaian materi dengan sikap yang ingin dinilai. Itu pemahaman saya. Bapak Ibu yang lain? Begini Bu, mohon maaf Bu sekali lagi ya Bu ya. Ya silakan lanjut aja Pak. Sharing di sini saja ya. Kalau di Mingkun ini kan capaian kompetensinya berbeda dengan kurikulum PK ini dengan kurikulum K13 itu nampaknya sudah mulai nampak perbedaannya Bu. Kalau dalam K13 kalau dalam K13 kemarin kan penilaian sikap terpisah dengan penilaian keterampilan dan pengetahuan. Kalau sekarang ini kan terpadu. Nah, ini yang mungkin agak bingung, atau kawan-kawan yang lain juga boleh menambahkan mungkin pengetahuan yang sudah sampai ke situ atau pemikiran sudah sampai ke situ. Apakah nanti di dalam rapot itu kan, kalau capaian kompetensi, mohon maaf, di pelajaran agama Islam ini kan tidak ada capaian kompetensi sikapnya. Kita tetap memberikan pengetahuan sikap karena sudah terpadu. Apakah nanti dalam pembelian penilaian pengetahuan itu bisa dipengaruhi oleh penilaian sikap? Misalnya begini, anak itu pengetahuannya agak lumayan. Kalau di dalam K13 pengetahuannya agak lumayan, kita beri nilai di atas 80 misalnya kan. Terus sikapnya jelek, tetap kita beri nilai sikap jelek. Nah sekarang, apakah bisa anak itu pengetahuannya cukup lumayan karena sikapnya jelek, lalu pengetahuannya
nilai pengetahuannya bisa turun karena sikapnya jelek itu. Apakah seperti itu? Itu saja, Bu. Oke, terima kasih Pak Burhan. Memang untuk penilaian seperti apa bentuknya di rapot penilaiannya itu belum ada sama sekali. Memang kami pun belum ada penjelasannya, belum ada dikasih draft bentuk rapotnya seperti apa, bentuk penilaian antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sampai dengan ini belum ada. Jadi kami tegaskan kembali, memang ini benar-benar kita menunggu informasi lagi dari pusat untuk penilaian akhirnya bentuknya seperti apa, gambaran untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya seperti apa, itu memang belum ada sampai saat ini. Jadi kita masih menunggu informasi dari pusat. Begitu Pak Burhan. Boleh Pak Weli? Jadi ya betul seperti yang Ibu katakan, ketika kami diskusi di dalam forum yang pelatihan kemarin di BOE juga, itu memang belum ada untuk informasi penilaiannya. Ini semangat kawan-kawan ini luar biasa sekali, sudah sampai ke penilaian yang luar biasa. Jadi ada bocoran sedikit ketika kami diskusi di sana, untuk penilaian sikap itu nanti satuan pendidikan itu membentuk tim seperti itu. Ini hasil diskusi loh ya, tapi finalnya itu kan nanti dari Dirjen sendiri yang mengeluarkan seperti apa. Jadi diskusinya kami itu nanti akan dibentuk tim oleh satuan pendidikan. Kemudian tim itu merencanakan, kemudian melaksanakan, kemudian melakukan evaluasi sendiri untuk profil pelajar Pancasilanya. Untuk guru sendiri itu, untuk yang profil Pancasila itu dimuat di dalam RPP-nya. Itu tergantung, ada yang bisa 6, ada yang 3, ada 4, dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada tanggapan lain lagi? Tadi saya lihat Pak Sugianto ada mengangkat tangan. Apakah ingin menambahkan? Mau ngerokok. Baik, kalau Pak Imam, bagaimana Pak Imam? Ada tanggapan tidak Pak Imam? Ya kalau Pak Willy tadi hasil diskusi itu berarti kan itu belum menjadi sebuah keputusan, hanya diskusi intern aja. Cuma saya itu hanya tadi terlambat, saya mandi dulu tadi. Sorry. Sip. Jadi ya, maksud tuh gini, saya mohon maaf kalau saya terlambat. Jadi tadi hanya sekilas Mbak Liska ngomong kalau yang kurikulum sekarang ini berbeda dengan yang K13. Jadi tidak ada lagi terpisah antara nilai pengetahuan dan keterampilan ya. Iya, betul. Ya. Oh gitu. Lah terus tapi nggak apa-apa, kita sudah jalankan. Yang ingin saya pertegas tadi, apakah seperti Pak Bran tadi, kalau K13 kemarin ada poin di mana nilai sikap itu menentukan. Nah, kalau sekarang itu tidak ada poin, sikap itu tidak merupakan poin tersendiri, rasa saya juga kurikulum yang kemarin menekankan akhlak mulia dengan poin nilai sikap menjadi sebuah penentu, sekarang kayaknya kalau memang bukan sebagai penentu kan, karena banyak kasus orang pengetahuannya bagus, keterampilan bagus, tapi keterampilan mencurinya juga bagus juga, kan repot juga sih kayak gitu. Gitu aja Pak Liska. Ya, terima kasih tanggapannya Pak Imam. Memang ya kita juga tidak tahu seperti apa untuk bentuk penilaiannya. Yang jelas memang dalam kurikulum SMKPK itu antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap dijadikan satu. Nah, seperti apa proses nanti kita penilaiannya, bentuk penilaiannya, hasil akhirnya itu memang belum final dari pusat itu seperti apa bentuknya, kami pun masih belum tahu. Ada yang tanggapan lagi Bapak Ibu? Oke, mungkin lanjut lagi Bu Liska. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya tentang struktur kurikulum di SMK. Terutama untuk SMK program SMKPK. Nah, dalam struktur kurikulumnya itu ada terdiri dari muatan umum, muatan kejuruan,
dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Jadi kalau kita kemarin itu ada muatan nasional, muatan kewilayahan, kemudian yang C-nya peminatan ya Pak Kris ya. Nah jadi ini hanya muatan umum, kejuruan, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, di mana muatan umum itu terdiri dari kelompok mapel yang membentuk siswa menjadi pribadi yang utuh sesuai fase perkembangan terkait norma-norma kehidupan sebagai makhluk yang berketuhanan yang Maha Esa, individu, sosial, warga NKRI, dan dunia. Kemudian untuk kejuruan, mata pelajaran yang mendukung penguasaan keahlian kejuruan. Kemudian ada tersendiri lagi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Itu dia mata pelajaran tersendiri. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di slide. Bu Liska. Ya, Nah, ya. Jadi dari hasil diskusi kami itu tadi, untuk profil Pancasila itu diterapkan di situ, di tim yang di bagian yang penguatan pelajar profil Pancasila itu, Bu Liska. Nah, Ya. seperti itu. Jadi disinilah untuk perencanaannya itu seperti apa, kemudian penilaiannya seperti apa, dan pengawasannya itu ada di sini. Kemudian itu perlu peran serta orang tua juga, sama dengan untuk guru-guru. Jadi seperti itu. Ya, Kak. Iya, itu tapi maksud saya itu kan yang penilaian untuk P3K sama ke budaya kerja itu memang dirancang sendiri. Oke lah, tapi maksud saya yang nilai untuk muatan nasional tadi loh, apakah masih seperti mengacu K13 atau enggak? Nah, kalau itu tinggal menunggu saja Pak Imam, karena memang juknisnya itu belum ada. Sampai sekarang pun kita pun belum diinformasikan seperti itu. Nggak disinggungnya kemarin waktu materi tentang asesmen. Udah kita tanyakan, cuma jawabannya itu seperti itu yang Bu Liska katakan, bahwa dari pusatnya itu belum ada. Kemudian ada bocoran itu dibentuk tim seperti itu untuk pelaksanaan penilaian sikap profil Pancasila itu. Tapi semacam apa itu namanya, kalau kita itu kan namanya tim kurikulum ya, tim pengembang lah, tim pengembang kurikulum lah. Iya, mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Jadi Nah ini mungkin ikut menambahkan, siap. menambahkan Pak Willy. Siap, lanjut Pak. Menambahkan. Krisno, Jadi silakan. terkait dengan pedoman penilaian ini memang waktu pas lalu juga belum di launching Bapak Ibu ya. Jadi kami pun ini masih memintakan kepada narasumber kami, saya Japri atau beliaunya, kalaulah kemudian sudah ada untuk pedoman penilaian yang terkait di penilaian di SMKPK, nanti kita akan share gitu. Jadi memang di dalam tata pedoman itu kalau kutilas itu udah jelas Bapak Ibu, tapi menggunakan pedoman penilaian yang terakhir itu adalah pedoman penilaian SMK 2018. Nah, yang di SMKPK ini memang belum ada. Nah, sampai dari direktorat pun yang terakhir kita dapatkan informasi itu adalah nanti akan dikembangkan platform pendidikan terkait dengan pengisian form raport. Nah, form raportnya itu akan dapat disampaikan juga. Mereka berjanji tapi seperti itu. Bentuk form raportnya itu pun seperti apa itu belum kita terima, tetapi dari pihak direktorat akan menyampaikan itu di dalam, nanti ditampilkan di dalam platform pendidikan kita gitu. Jadi kita dapat saling menunggu, mudah-mudahan narasumber kami yang saya dapat Japri ini kemudian memberikan informasi lebih lanjut. Terima kasih, itu saja. Nah, sebenarnya bukan Terima kasih, bukan Pak nilai Krisno. raportnya, sebenarnya bukan nilai raportnya yang menjadi pertanyaan itu nantilah, karena ini kan yang kelas 1 ini kan memang disuruh membuat langsung melaksanakan kurikulum ini
sementara belum ada kejelasan apakah penilaiannya kayak seperti K13 atau tidak. Yang nilai-nilai harian itulah kan sebenarnya kalau masalah kurikulum yang baru ini kan untuk sekolah pembelajar atau sekolah penggerak itu, untuk guru penggerak apa istilahnya saya itu kan ya itu Mbak Liska. Baik, terima kasih Pak Imam. Baik, kita ya kita lanjut ya Bapak Ibu. Yuk lanjut. Atau mau ada yang menanggapi lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali tentang struktur kurikulum SMK PK. Nah, ini slide selanjutnya. Nah, bisa dilihat di sini untuk muatan umum. Mata pelajarannya untuk pendidikan agama dan budi pekerti itu ada 7. Pertama, pendidikan agama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, 6 Konghucu, dan yang ketujuh adalah pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti. Jadi sekarang untuk kepercayaan itu juga dimasukkan dalam mata pelajaran pendidikan agama. Jadi yang memfasilitasi bagi peserta didik yang mungkin memang menganut kepercayaan tertentu terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti, jadi benar-benar harus difasilitasi karena ini memang ada tercantum dalam kurikulum ini dan difasilitasi. Kemudian untuk ya itu juga kita nggak paham juga ya Pak ya. Baik, saya lanjutkan untuk mata pelajaran PKN. Nah, untuk dari agama sampai PKN bahasa Indonesia itu adanya sampai kelas 12 semester ganjil. Semester genap itu memang semuanya sengaja dikosongkan. Penjelasannya karena apa nanti akan saya jelaskan. Untuk matematika yang muatan umum itu ada di kelas 10. Kemudian bahasa Inggris umum juga di kelas 10 saja. Kemudian untuk umum dan muatan kejuruan disesuaikan dengan materi yang mendukung pembelajaran bidang kejuruan. Kemudian kedua, mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Untuk kelas 10 itu disesuaikan dengan materi matematika dan bahasa Inggris SMA. Jadi materinya umum. Kemudian pada kelas 11 dan 12 untuk matematika dan bahasa Inggrisnya sudah mengarah ke kejuruan. Kemudian jumlah jam pelajaran yang tertera dalam struktur kurikulum merupakan jumlah jam pelajaran minimal. Nah, ini yang saya bilang tadi untuk pendidikan agama itu sekarang ada 7 dan ini memang kita dari sekolah harus memfasilitasi terutama yang pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian PKN bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris dan PJOK isinya mata pelajaran umum. Kemudian sejarah diutamakan untuk sejarah perjuangan bangsa. Kemudian untuk seni, perubahan dari mata pelajaran yang sebelumnya diberi nama seni budaya. Kemudian untuk matematika kejuruan di kelas 11-12 jadi lebih difokuskan ke program keahlian yang diikuti siswa. Misalnya jika mengajar matematika di jurusan APHP berarti nanti soal-soalnya disesuaikan dengan materi di APHP mungkin. Kemudian kayak bahasa Inggris di TBSM kelas 11 dan 12 lebih mengarah ke jurusan tersebut. Baik, kemudian mata pelajaran logika dan teknologi digital. Itu yang sebelumnya SIMDIK, simulasi dan komunikasi digital, sekarang menjadi logika dan teknologi digital. Kemudian IPAS. IPAS ini literasi tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi diformulasikan dalam tema kehidupan yang kontekstual dan aktual yang mendukung keahlian kejuruan. Jadi yang guru IPAS ini juga harus sesuai dengan program keahlian di mana kita mengajar untuk konten-konten materinya.
Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan untuk Bapak Ibu? Ada yang mau ditanggapi? Kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Baik, untuk Tunggu dulu Bu Liska, ada Bu Desi yang angkat tangan. oh iya, silakan Bu Desi. Bu Rizka, saya Ya, menanyakan tadi ada mapel pilihan. Apa itu maksudnya Bu Rizka? Ada Bu Rizka. Mapel pilihan. Ya, terima kasih. Ya. Baik. Nanya belum? Ya. Ini penjelasannya, untuk mapel pilihan merupakan mata pelajaran yang dipilih oleh peserta didik berdasarkan passionnya atau seleranya untuk mengembangkan diri, baik untuk melanjutkan pendidikan, berwirausaha maupun bekerja pada bidangnya, tapi nanti mungkin harus disesuaikan dengan program keahlian yang dia pilih. Misalnya kalau di APHP berarti ada mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan APHP. Nah, mata pelajaran pilihan ini dapat berupa penajaman mata pelajaran pada program keahlian dan konsentrasi yang dipilih, atau mata pelajaran di luar program keahlian atau konsentrasi yang dipilih. Jadi nanti tinggal kita dari sekolah juga mungkin bisa mengarahkan si anak untuk memilih mata pelajaran yang mungkin kita siapkan gitu pilihannya sesuai dengan program keahliannya. Bisa saja seperti itu. Kemudian penyelenggaraan mata pelajaran pilihan dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di sekolah, seperti ketersediaan guru, sarana belajar, maupun sarana praktik, ruangan, waktu, dan sumber daya lainnya yang dimiliki sekolah. Jadi kita harus mata pelajaran pilihan ini mungkin kita siapkan beberapa pilihan yang menyesuaikan dengan sumber daya kita yang ada di sekolah dan sesuai dengan program keahliannya. Nah, untuk jumlah jam, nah mungkin lebih, kalau dulu itu namanya muatan lokal, sepertinya seperti itu. Ya, ganti nama. Ya, ganti nama, kayaknya lebih mengarah seperti muatan lokal. Iya Pak, benar-benar. Itu jatuh tiap Mungkin itu semester penjelasan saya. Iya ya Pak. di tiap semester ada kan? Itu hanya semester tertentu. Yang mata pelajaran pilihan ya Pak? Ya. Di kelas 11 ya Bu, 11. Mata pelajaran pilihan itu ada di kelas 11 dan kelas 12 semester 5. Itu berarti Mbak ya, itu masuk kejuruan ya dia? Iya, lebih mengarah ke kejuruan. Untuk mata pelajaran pilihan ini lebih difokuskan ke kejuruan. Bisa saja kejuruan atau di luar program keahlian, bisa juga sesuai dengan program keahlian. Boleh seperti itu. Itu boleh lebih dari satu mapel pilihan enggak, Bu Rizka? Bu Dia yang bertanya. Yang kenapa Bu Dia? Untuk mapel pilihan ini, apakah itu satu anak tuh diwajibkan satu atau satu anak tuh boleh lebih dari 2 atau lebih dari 3 untuk mapel pilihan kejuruan? Sepertinya hanya satu. Kalau dilihat dari jumlah jam pelajarannya itu hanya untuk di kelas 11 itu 4 jam, di kelas 12-nya itu 6 jam per minggu. Jadi sepertinya hanya difokuskan ke satu mata pelajaran pilihan. Dimana mungkin mata pelajaran ini mungkin kita dari sekolah yang memilihkan untuk mengarahkan sesuai dengan program keahliannya dan sesuai dengan sumber daya yang kita miliki supaya dia bisa berkonsentrasi pada mata pelajaran pilihan tersebut. Menurut saya seperti itu. Berarti di luar itu Kak Bu Liska, di luar mata pelajaran yang wajib Kak? Itu mata pelajaran pilihannya. Di sini mata pelajaran pilihan itu boleh sesuai dengan mata pelajaran program keahlian, berarti boleh di kejuruan, boleh juga di luar program keahlian, boleh saja, boleh. Tapi mungkin supaya tidak, anak itu kan dari sekian anak, nanti satunya mau yang pilihan 1, anak 2 pilihan 2, anak 3 pilihan 3, nanti terlalu banyak pilihannya, jadi kita mungkin dari sekolah mengambil mengerucutkanlah pilihannya, mungkin hanya jadi 1 atau 2 pilihan saja yang disesuaikan dengan
ketersediaan sarana dan prasarana kita. Coba saya tanya tuh yang tadi P3K dan budaya kerja itu satu kesatuan mata diklat atau budaya kerja sendiri atau P3K sendiri? Karena kayak gini. Kalau yang itu kan tadi ke nasional terus kejuruan sama P3K dan budaya kerja kalau nggak salah tadi gitu ya? Iya Pak. Iya. Karena ketika bicara budaya kerja sebenarnya yang punya kepentingan adalah kejuruan, karena itu akan mendukung ketika dia nanti PKL atau ketika dia nanti suatu saat kerja di perusahaan. Jadi kalau kemudian tidak guru kejuruan yang bicara atau ngasih materi mungkin nggak nyambung kali tadi. Baik, izin untuk menambahkan sedikit ya Mbak Rizka terkait dengan penguatan untuk P3 dan budaya kerja ini memang diinstruksikan dari direktorat itu semua guru yang mempunyai kualifikasi bisa mengajar ini. Itu poin yang pertama. Terus di dalam profil pelajar Pancasila dan budaya kerja itu juga adalah satu kesatuan. Jadi nanti di sana sifatnya memang sebenarnya adalah co-kurikuler, ya, co-kurikuler. Nah kemudian berisi tema-tema. Jadi temanya itu ada 9, Bapak Ibu. Di dalam profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini ada 9 tema. Nah, dari 9 tema tersebut nanti ada tema yang wajib, ada tema pilihan. Nah, dalam 1 tahun nanti akan diberikan 3 tema. 2 temanya itu adalah 2 tema wajib, kemudian 1 temanya adalah 1 tema pilihan. Itu ada 9 dapat di sana. Yang tema 8 dan 9 saya dapat lupa, termasuk itu adalah dapat budaya kerja. Ada tema 8 dan tema 9 itu adalah wajib untuk diberikan kepada anak. Setiap tahun itu 3 tema. Nah, nanti secara berkelanjutan. Nah, 1 temanya ini diberikan keleluasaan bagi guru yang mengajar di mapel ini untuk memilih. Nah, oleh karena itu direktorat kemudian meminta kepada kita yang mengajar P3 itu untuk diklat. Ada 10 orang yang nanti akan secara teknis dan lain sebagainya, kemungkinannya itu akan dikumpulkan di seluruh kota Indonesia untuk mengikuti kegiatan dapat Zoom meeting dan IHT lah. Itu sudah diminta oleh direktorat dan kami sudah menyampaikan daftar itu. Mudah-mudahan nanti akan diperjelas lagi di kegiatan ini yang mengajar di P3 dan budaya. Gitu Bu Rizka. Baik, terima kasih Pak Trisno. Ada tanggapan lagi Bapak Ibu yang lain? Baik, tidak ada ya. Saya lanjut. Oke, saya juga ingin akan tadi kata Bianto itu harusnya ini lebih diberatkan ke guru kejuruan, sedangkan yang ikut itu guru kejuruannya hanya sedikit. Kalau menurut saya sih untuk kurikulum SMKPK ini tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama karena memang semua mata pelajaran harus bekerja sama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang sudah tersusun dalam kurikulum SMKPK. Jadi memang tidak hanya tanggung jawab guru kejuruan saja. Kalau kemarin mungkin kita masih ada pengelompokan guru yang umum saja, yang kejuruan sendiri. Nah, sekarang itu harus terintegrasi semuanya bekerja sama, saling mendukung antara guru kejuruan dan guru yang umum. Jadi itu saja
Saya lanjut lagi. Untuk selanjutnya tentang Iya, Bu Dia. tanya lagi. Gini, seperti yang disampaikan Pak Tris tadi, kan katanya untuk kelas 10, 11, dan 12 itu kan nanti dibagi menjadi 9 tema. Yang nanti di bagian tiap jenjang itu nanti akan contohnya kelas 1 3 tema, misalnya 2 tema wajib dan 1 tema pilihan. Nah, pertanyaan saya, misalnya nih di kelas 11, kalau di kelas 11 itu misalnya tema pilihannya misalnya dia mengambil teknik pendederan. Itu ada anak yang beberapa orang itu mengambil teknik pendederan, kemudian beberapa anak lagi mengambil teknik pembesaran misalnya contohnya. Apakah nanti kemudian Temanya dari pada sini. proses temanya sudah siapkah Ibu Liska? Temanya dari sana, Bu Dia. Jadi ada 1 sampai dengan 9 itu sudah ditentukan oleh Oh, berarti pusat. sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Oh, berarti nanti Pak Tes gini, maksud saya itu pada saat pelaksanaan untuk anak dalam memilih, kan ada tema 1 pilihan ya Pak Tes. Pilihan temanya itu ada 1 yang pilihannya. Yang 2 kan wajib. Ya. Nah, maksud saya tuh pada waktu tema pilihan itu otomatis kan kalau misalnya anak dengan 37 kepala misalnya, 37 siswa itu dengan mengambil tema yang berbeda, berarti otomatis nanti apakah kelasnya itu juga nanti akan berbeda pada waktu pas mapel pilihan? Maksud saya bagaimana cara kita nanti mensinkronkan untuk jadwal pembelajarannya, please? Nah, nanti itu akan dijabarkan nanti lebih lanjut guru pengampu P3-nya lewat Zoom meeting, IHT dan sebagainya yang akan dikumpulkan oleh direktorat. Jadi berarti sementara ini ada belum siap pengarahan ya? tersendiri tentu. Jadi gambaran tata umumnya tapi seperti itu nanti masuk pola teknik dan sebagainya. Informasikan lebih lanjut melalui Oke, Pak Sumari mengangkat tangannya. Silakan Pak Sumari. Silakan Pak Sumari. Keluar. Ya, Pak Sumarinya udah keluar tuh. Mungkin sinyal Baik, yang lain mungkin ada tanggapan lagi? Tetap mungkin Pak Sumari ini. Oke ya, sambil nunggu mungkin tanggapan dari teman yang lain, saya lanjutkan sedikit lagi. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini untuk penjelasan PKL-nya. PKL itu praktik kerja lapangan. Kita sudah tahu selama ini sudah dilaksanakan. Dalam struktur kurikulum, PKL ada pada semester 6, namun pelaksanaannya masih bisa diselenggarakan pada semester 4 atau 5. Kemudian pihak sekolah wajib mencari mitra dunia kerja tempat pelaksanaan PKL sekaligus membentuk kesepakatan. Kemudian pihak dunia kerja mitra SMK wajib menempatkan siswa sesuai dengan program keahlian atau konsentrasinya dan membimbing siswa. Nah, apabila PKL dilaksanakan pada semester 6, maka setelah PKL langsung dilakukan uji kompetensi keahlian atau UKK. Jadi pilihannya bisa saja pada semester 6, berarti setelah PKL langsung dilakukan UKK, bisa juga dilaksanakan pada semester 4 atau 5. Ini tergantung dari sekolah masing-masing. Jadi diberi kebebasan. Untuk yang lainnya mungkin ya untuk kerjasama dengan Budi, dengan membentuk kesepakatan itu sudah biasa kita lakukan. Baik, mau ditanggapi Bu? Bu Liska, pelaksanaan PKL berapa lama Bu Liska? 3 tahun. Untuk PKL 1 semester 6 bulan, kurang lebih 6 bulan.
Berarti pelaksanaan Biasa, ya, PKL itu harus dalam waktu 6 bulan dilakukan secara menyeluruh atau boleh dibagi, misalnya semester 4 2 bulan, kemudian semester 5 2 bulan, kemudian semester 5-nya 2 bulan, atau harus dalam 6 bulan itu sekali PKL? Ya, kalau kita lihat di struktur kurikulumnya itu dia di blok langsung 1 semester. Tidak tahu mungkin nanti dalam pelaksanaannya apakah memang ada lagi kebijakan yang boleh memisahkan selama 6 bulan itu. Boleh dipisah jadi 4 dan 2 atau 3 dan 3. Maksud saya begini Bu Liska, kalau ketika kita melakukan PKL selama 6 bulan itu full, otomatis kan berarti di semester, bisa kita ambil di semester 4, berarti semester 4 itu pembelajarannya kosong berarti, karena anak-anaknya PKL. Nah, bagaimana nanti hubungannya dengan capaian berarti pembelajarannya bagaimana? Berarti digeser ke semester berikutnya untuk capaiannya. Makanya dalam struktur kurikulum ini idealnya memang di semester 6. Jadi anak-anak itu fokus menyelesaikan semua kompetensinya di semester 1 sampai 5. Kemudian di semester 6-nya dia tidak ada lagi melaksanakan pembelajaran. Jadi fokus hanya pada PKL. Oke, lanjut. Nah, untuk Pak Burhan. Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Jo. Salah. Pak Jo ke Pak Burhan? Pak Jo kok berubah jadi Burhan? Dari Masuk. untuk pertanyaan dari Budiah ya tadi ya. ya kuliah. Nah, bagaimana pelaksanaan PKL, bagaimana implementasinya? Bapak Ibu jangan khawatir. Setelah materi yang disampaikan Ibu Liska ini, nanti ada satu materi lagi ke depan yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan kurikulum operasional sekolah itu dijalankan. Di sana, Bapak Ibu nanti akan dapat menggali semuanya yang berkaitan dengan patering, yang berkaitan dengan hal-hal pelaksanaannya itu di operasional sekolah itu nanti. Karena apa? Sesuai dengan kebijakan yang kita terima kemarin, kita sama-sama terima, bahwa untuk sekolah TK ini secara struktur dari pusat kita hanya diberikan tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua adalah profil pelajar Pancasila, kemudian yang bisa kita kembangkan lebih lanjut di dalam pelaksanaan program pembelajarannya adalah penyusunan di kerangka kurikulum operasional sekolah. Jadi bagaimana nanti bentuk pelaksanaannya, bagaimana nanti pembagiannya, itu nanti akan Bapak Ibu terima ketika kita sama-sama belajar, kita sama-sama menggali pelaksanaan struktur operasional sekolah. Begitu Bu Liska dan Bapak Ibu yang lain, tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Baik, terima kasih. Ada tanggapan lagi? Jadi maksud Pak Co di sini adalah bahwa memang pelaksanaan praktik kan diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing. Nah, dalam kurikulum SMK-PK ini ada namanya KOS atau kurikulum operasional sekolah. Nah, untuk pelaksanaan PKL ini ada tercantum di dalam KOS, kurikulum operasional sekolah, yang nanti pelaksanaannya seperti apa akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Jadi ini hanya untuk sekedar gambaran struktur kurikulum kita, kurikulum SMK-PK itu gambarannya seperti ini. PKL-nya kalau struktur itu di semester 6 gitu. Terima kasih. Bagaimana dengan yang lain? Ada tanggapan? Lanjut Bu, lanjut. Lanjut. Saya lanjutkan ya. Baik, untuk selanjutnya adalah prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen. Nah, prinsip pembelajaran dan
asesmen. Di sini capaian dari kita mempelajari materi ini adalah para peserta dapat menjelaskan apa saja prinsip pembelajaran, kemudian apa saja prinsip asesmen, dan bisa menjelaskan keterkaitan antara prinsip pembelajaran dan asesmen. Untuk prinsip pembelajaran ada 5 prinsip. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, 5 prinsipnya. Yang pertama, dirancang untuk mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Jadi kita benar-benar memperhatikan karakter dan perkembangan peserta didik. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah pembelajaran itu dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendorong pengembangan kapasitas belajar. Yang ketiga, prinsipnya adalah mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Prinsip yang keempat adalah pembelajaran yang relevan sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik kita dengan melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Prinsip yang kelima adalah pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Kemudian prinsip asesmen juga ada 5. Yang pertama, asesmennya terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi, kemudian menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian yang kedua, asesmen itu perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, yang memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian prinsip yang keempat, asesmen meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita targetkan. Yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Nah, untuk keterkaitan prinsip pembelajaran dan asesmen, jadi seperti ini. Pertama, kita melakukan tahap persiapan, tentunya dari komite pembelajaran, kepala sekolah, pengawas sekolah, perwakilan guru yang mengikuti pembelajaran, pelatihan pembelajaran seperti kita sekarang ini. Kemudian dari komite pembelajaran ini mengikuti IHT bagi seluruh guru di sekolah. Kemudian kepala sekolah memfasilitasi pembentukan atau penyegaran komite sekolah. Kemudian kepala sekolah memfasilitasi penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Setelah ini semua disiapkan, baru kita masuk ke tahap pelaksanaan, di mana nanti tahap pelaksanaannya seperti ini: penetapan CP dan alur belajar, kemudian asesmen untuk mengetahui posisi murid di awal dan akhir siklus pembelajaran. Jadi kita itu sebelum di awal pembelajaran itu kita harus melakukan asesmen. Jadi bisa berupa asesmen diagnostik kognitif maupun non kognitif. Nanti akan dijelaskan seperti apa asesmen yang lebih rinci oleh materi yang berikutnya. Kemudian melakukan refleksi dan menetapkan tujuan belajar dan bentuk asesmen untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran. Kemudian setelah itu kita sosialisasi target belajar dan menyepakati keterlibatan orang tua atau komunitas pendidikan. Setelah itu barulah pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan belajar murid. Jadi tahap pelaksanaannya siklusnya seperti ini. Setelah tercapai satu siklus tahap pelaksanaan, baru kita tahap evaluasi dan refleksi capaian target belajar, evaluasi dan refleksi dukungan orang tua terhadap target belajar, kemudian evaluasi dan refleksi dari kinerja komite pembelajaran. Baik, untuk materi hari ini mungkin sampai di sini. Ada yang mau ditanggapi?
Silakan Bapak Ibu, ada tanggapan? Silakan. Silahkan Pak Sapriun. Ya, terima kasih Bu Astika. Yang ingin saya tanyakan, di tujuan pembelajaran itu kan di NKPI itu kan ada beberapa tujuannya sampai 10 tujuan, masuk apa memahami proses bisnis di bidang perikanan secara menyeluruh dan lain sebagainya. Itu sementara kan yang ingin kita capai nanti kan adalah lulusan ya, di situ dikatakan hard skill dan soft skillnya. Di situ terlempar bahasa Inggris maritim tidak ada. Apakah mungkin nanti di sesi yang berikutnya? Karena begini, kita mohon maaf lah, walaupun kita di pembelajaran di tingkat lokal, tapi standar kita internasional. Walaupun muridnya tuh ya dengan bahasa halusnya, murid-murid yang tidak diterima lah di jurusan lain dengan bahasa halusnya. Nah itulah, walaupun begitu tetap kita ini bengkel, saya dan teman-teman NKPI TKPI ini kan kita ini mesin cuci, jadi pakaian itu udah kecelup oli, gimana harus putih lagi, ya itulah tujuan kita. Jadi untuk nantinya bagaimana, sementara komunikasi itu kan nanti di kapal ya, walaupun di negara manapun dia bekerja, harapan kita, tapi bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris maritim. Ya memang agak-agak beda-beda dikit lah dengan bahasa Inggris yang umum-umum itu. Di ya apakah ada memang itukah yang dimaksud dengan Ibu Rizka tadi, itu ada pembelajaran yang pilihan dengan yang sudah ditentukan tadi disampaikan Pak Trisno, yang mohon petunjuk dan arahannya. Oke. Jadi maksud Pak Sapriun ini di tujuan pembelajarannya kenapa seperti bahasa Inggris maritim gitu ya Pak ya? Iya Bu, betul Bu. Tidak ada. Nah, ini di sini sudah dijelaskan bahwa di kelas 11 dan kelas 12 itu untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu dia sudah mengarah ke kejuruan. Jadi nanti guru bahasa Inggris yang mengajar di kelas NKPI, di kelas 11 dan kelas 12, itu memang bahasa Inggrisnya harus sesuai dengan program keahlian NKPI. Berarti nanti muatan materinya itu disesuaikan. Jadi tidak lagi berupa muatan materi umum, tapi harus mengarah ke program keahlian masing-masing anak. Jadi kalau di NKPI berarti nanti bahasa yang dipakai, atau mungkin dalam soal itu alat-alatnya, atau mungkin pokoknya bahasanya, arah pembicaraannya di dalam pelajaran bahasa Inggris itu harus mengandung muatan maritim, kemaritiman kalau di NKPI. Nah seperti itu menurut saya begitu kalau kita lihat di struktur kurikulum terbaru ini. Makanya mungkin di tujuan pembelajaran di NKPI untuk produktifnya itu tidak ada lagi bahasa Inggris maritim. Jadi seperti itu Pak Sapriun. Ya betul Bu. Ya jadi ini mungkin ya bukannya kita ini semua saya kira sudah paham lah. Bahasa Inggris maritim itu sudah sejak ada udah ratusan tahun yang lalu, bahkan jauh sebelum SMK ini berdiri. Walaupun di kita pernah timbul tenggelam, kadang muncul kadang tidak. Di tahun 2015 itu memang tidak ada, di 2016 muncul lagi ya, sampai sekarang sempat hilang, datang lagi ya, seperti orang demam batuk pilek begitulah kayaknya bahasa Inggris maritim ini. Padahal itulah yang marwah yang paling terpenting juga. Memang semua pelajaran penting, tapi untuk kejuruan yang sangat-sangat penting. Itu aja Bu Rizka, terima kasih lah penjelasannya. Ya terima kasih Pak Sapriun. Jadi ya nanti minta tolong kepada guru bahasa Inggris yang mengajar di TKPI maupun di program keahlian lain di kelas 11 dan 12, berarti memang harus berkoordinasi dengan guru kejuruan program keahlian masing-masing. Jadi nanti apa soalnya, pembelajarannya yang benar-benar menyatu dengan kejuruan. Makanya bahasa Inggris dan matematika di kelas 11 itu namanya bahasa Inggris kejuruan, matematika kejuruan. Jadi seperti itu. Jadi makanya ini tanggung jawab guru, hanya berbicara saja secara umum atau Inggris saja, tapi memang harus menyatu dengan kejuruan di program keahlian masing-masing kita mengajar.
Baik, terima kasih. Ada tanggapan lagi sebelum kita mengakhiri ini? Tidak ada tanggapan? Sepertinya mereka sudah lelah, Bu Rizka. Kenyangan. Ketua kelas kita juga sudah sangat lelah. Kalau tidak ada tanggapan, Kita suruh mungkin- ngomong supaya tidak ngantuk. Tuh, kelas suruh ngomong, suruh bertanya aku. Bu Rizka memberikan materi, ketua kelas malah tertidur saking merdunya suara Bu Rizka. Tertidur. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa menanggapi dari pembahasan yang Bu Rizka berikan. Setidaknya yang disampaikan Bu Rizka dan pemateri yang lain apa adanya yang kami kemarin pun terima selama 10 hari kemarin, seperti itulah yang kami sampaikan. Foto. Foto. Kita foto bersama dulu. Kameranya dihidupkan semua biar nampak gantengnya, cantiknya. Siapa yang minta? Foto Boleh bicu dulu nak. Bu Ratna, mana wajahnya? Mana Bapak Ibu yang lain? Tunjukkan Absen dulu. wajah cantiknya. Senyum paling manis. Cheese. Tunggu loh. Iya, cantik semua. Ya, Bu Tina, Bu Sugianto. Tunggu dulu. Potong Kak. Tunggu loh. Ratu Kubing apa bersedih Ratu Kubing? Ratu Kubing kelaparan. Ayo tahan, senyum. Ayo semuanya. Baru muncul wajahnya yang cantik Bu Ratna Astuti. Hilang Gim. Mana nih? Mana nih fotonya nih? Videonya. Foto. Ya. Kan semua Bapak Ibu. Jadi marilah kita bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Jelas no. Alhamdulillah. Mantap. Materinya di-share. Jam saat ini no. Pak Ludi. Oh, benar. Benar enggak? Rudi. Ya, doanya. Bapak Ibu sekalian, sama-sama berdoa ini doanya. Amin. Amin. Udah berdoa. Amin. 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 Allahumma sholli ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Jadi dan